Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Hari ini bersama saya Amaliatina. Ya, pemirsa channel terpilih MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Iya, pemirsa dan pendengar, hari ini dalam program BIM kita akan berbincang bersama dengan tema Kemon di Kelurahan Joglo. Saat ini di studio MTA TV sudah hadir Ketua Tim PPK Ormawa, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan DKV-ISI Surakarta, ada Mbak Utin Della Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Utin. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Mbak Utin. Ini panggilannya Mbak Utin ya, betul ya? Benar. Alhamdulillah. Ini Mbak Utin bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa hadir di sini. Alhamdulillah, kami juga senang sekali bisa hadir Mbak Utin di sini di studio MTA TV hari ini dan ditemani oleh ada Ibu Raharjani. Beliau adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Ini saya panggilnya Ibu Harjani ya. Ya, Ibu betul. Harjani, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, di samping Ibu Harjani ada Ibu Waris. Beliau adalah anggota kelompok Tani Sumber Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waris, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini sehat, semangat dan luar biasa gitu hari ini. Kita hari ini akan berbincang tentang program yang sudah dilaksanakan oleh Mbak Utin bersama teman-teman dalam tim PPK Ormawa DKV-ISI Surakarta. Programnya adalah Kemon di Kelurahan Joglo. Kita nanti akan kulik bersama ya, apa sih Kemon itu. Nah, tentunya kami juga mengundang pemirsa dan pendengar untuk bergabung bersama kami. Bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan melalui WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ya, saya ke Mbak Utin dulu nih untuk memperkenalkan. PPK Ormawa itu apa sih Mbak Utin, dan dalam program ini ada program Kemon di Kelurahan Joglo. Ini kira-kira apa? Silahkan dijelaskan. Jadi PPK Ormawa itu adalah salah satu program dari Kementerian Kemendikbudristek. Itu adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, dan dalam hal ini dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa DKV-ISI Surakarta. Nah, pada tahun ini kami mengadakan pemberdayaan masyarakat itu dengan judul Kemon. Kemon itu artinya Kampung Edukasi Empon, di mana kami memanfaatkan kampung padat penduduk di Kelurahan Joglo untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi Kemon ini singkatan ya, Mbak ya? Iya, Kampung Edukasi Empon. Bukan Kemon ayo gitu, bukan ya? Iya, kalau untuk programnya nih Mbak Utin, tujuannya apa sih kira-kira ini? Jadi pada dasarnya tujuan kami di sini selain untuk kami Ormawa itu mengabdi kepada masyarakat, kami juga berniat untuk mengembangkan masyarakat yang ada, memberdayakan masyarakat dan juga potensi yang ada di Kelurahan Joglo ini. Gitu, Mbak. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat yang ada di sana ya. Lalu Mbak Utin ini mengambil tempatnya ada di Kelurahan Joglo, Banjarsari, Surakarta. Kalau Mbak Utin dan teman-teman lihat nih, permasalahan apa sih yang ada di Kelurahan Joglo ini? Jadi sebelum kami membuat program ini, kami melakukan survei ke berbagai tempat di Surakarta. Itu ketika kami survei ke Kelurahan Joglo, tepatnya di kelompok Tani Sumber Berkah dan juga KWT Asri ini, kami melihat ada potensi, itu ada kebun, ada 2 kebun milik Ibu Raharjani dan juga Ibu Waris, KWT Asri dan juga Sumber Berkah. Itu ada kebun di tengah kampung, itu sangat, menurut kami potensi yang sangat tinggi, tapi di satu sisi juga ada masalah yang sepertinya bisa kami bantu, itu seperti di kelompok Tani Sumber Berkah. Kami melihat ibu-ibu ini membudidayakan ikan lele. Ikan lele tersebut kemudian diolah menjadi kerupuk lele. Namun permasalahan yang ada adalah ketika musim hujan, ibu-ibu ini terkendala dalam proses penjemurannya. Untuk itu kami di situ hadir menciptakan oven pengering kerupuk lele seperti itu. Lalu di kelompok Wanita Tani Asri ini ada salah satu potensi yang sangat jarang di Kota Surakarta, itu ada
tanaman aloe vera atau lidah buaya itu sangat jarang ada di Surakarta, sehingga kami memutuskan untuk mengambil dan memanfaatkan ibu-ibu yang ada di situ. Nah, produk yang ada di situ masih cukup terbatas, sehingga kami di sana mencoba untuk mengembangkan hasil dari lidah buaya ini agar tidak terhenti di Kelurahan Joglo saja, jadi bisa menyebar ke seluruh Indonesia seperti itu. Jadi sasarannya ada 2 kelompok tani ya, Mbak Utin ya. Ada kelompok tani sumber berkah, anggotanya ada Bu Waris di sini yang mewakili, dan juga ada kelompok wanita tani asri yang diwakili oleh Ibu Raharjani yang kebetulan juga ketuanya ya Ibu ya. Iya, kalau kelompok taninya sendiri nih Bu, kelompok wanita tani asri, ini dulu siapa yang menginisiasi terbentuknya kelompok tani Bu? Terima kasih ya Mbak. Kami di sini bisa hadir di sini. Waktu itu kan tahun 2019. Iya. Itu kan COVID. Kita semua terbatas. Mau kegiatan terbatas. Akhirnya itu ada Bapak Sri Mulyono yang mempunyai lahan seluas 800 meter persegi. Itu sudah ditanami sebagian aloe vera. Terus kita kan belajar semua itu. Terus ibu-ibu ketua RW-nya, ayo kita membuat wanita tani. Unggulannya apa? Jangan sampai sama dengan yang lainnya. Iya, akhirnya saya itu bersepuluh ke Tom Tani Organik Merapi itu untuk belajar aloe vera. Di situ kan kita belajar manfaatnya, karena banyak manfaatnya untuk kesehatan, juga untuk diproduksi makanan sehingga bisa menghasilkan. Ibu-ibu bisa menambah income. Kan waktu itu kita pandemi, jadi apa yang harus dikerjakan? Terus kita membuat itu kelompok tani. Bapak Sri Mulyono menyediakan lahan supaya dipakai untuk kegiatan kelompok wanita tani. Masya Allah, alhamdulillah ya ada lahan yang tersedia, lalu ibu-ibu memanfaatkan untuk bagaimana bisa memberikan manfaat lebih untuk lahan ini digunakan begitu ya Ibu ya. Tadi adalah menanam aloe vera. Kenapa pilih aloe vera nih Bu? Itu karena di kelompok tani yang lain semua sayuran Mbak. Kita ya cari yang lain daripada yang lain gitu ya. Tapi dihitung-hitung itu lahan seluas itu ditanami aloe vera, kita nunggunya terlalu lama. Itu umur setahun baru bisa kita panen. Akhirnya kita sebagian kita tanami sayuran untuk kebutuhan anggota. Terus di situ di kelurahan ada program yang namanya Paijo. Kita kerjasama dengan kelurahan, panen hasil bumi Joglo. Jadi setiap bulan hari Jumat itu kita setor. Di situ kan ada kegiatan senam. Jadi habis senam kita belanja semua. Itu wadahnya di kelurahan. Ada sebagian untuk kebutuhan anggota. Yang kedua ada Yutani Jonggo Canting. Itu program jadi dari Pokja 4. Itu mengatasi stunting. Belanja di KWT untuk mengatasi stunting itu setiap 3 bulan sekali. Kita menyediakan sayuran, proteinnya itu lele. Di situ juga ada lele. Jadi di KWT asli menyediakan belanja untuk 12 RW. Di Kelurahan Joglo kan ada 12 RW. Jadi diarahkan ke KWT asri untuk memenuhi Yutani Jonggo Canting itu tadi. Jadi program yang bagus sekali ya Bu ya, tadi dari masyarakat untuk masyarakat, bagaimana masyarakat menanam, lalu nanti bisa dibeli oleh masyarakat yang lain yang tidak menanam gitu. Dan hadir juga teman-teman dari ISI Surakarta untuk membantu nih meningkatkan kualitas dari kelompok wanita tani asri. Itu kita ke kelompok tani sumber berkah nih, miliknya Bu Waris ya, anggota kelompok tani sumber berkah. Ini kalau di kelompok tani sumber berkah ini kapan Bu Waris terbentuknya? Terbentuknya per Januari 2023 Mbak. Itu di sana kan ada lahan kosong yang dulunya itu untuk pembuangan material-material bangunan yang sudah digempur itu loh Mbak. Itu dibuang ke situ lalu dibersihkan warga setempat, sama tempat saya kan dekat Pak RW itu, Pak Ahmad Yani Tanjung itu yang semangat membersihkan, mengajak seluruh warga juga anggota untuk membersihkan, lalu terus ditanam-tanami itu ya. Awalnya juga
sayuran, Mbak. Oh, sayuran. Sayuran, semua sayuran. Ada sawi, ada kangkung, tomat, terong itu, Mbak. Wah, lengkap ya Bu ya. Lengkap banget. Awalnya bagaimana tadi Bu awalnya? Awalnya ya, Mbak, apa ya, itu loh. Tanahnya juga kan semua itu mau dulu kan apa, Mbak, material-material itu loh. Terus dibersihin, terus itu dibuat bedeng-bedengan gitu. Tanahnya diolah untuk bisa diolah, ditanam sayuran begitu ya Bu iya. ya. Nah, programnya untuk kelompok tani sumber berkah ini apa saja Bu Ais? Programnya di sana ada budidaya lele, terus itu bikin olahan kerupuk ini, Mbak. Terus kita bikin ada bunga telang, dibikin puding sama wedang. Oke. Jadi produknya ada kerupuk ikan lele, nih di sini sudah ada ya Bu ya. Lalu ada puding dan juga wedang ya. Wedang dan juga puding dari bunga telang. Ini kalau dulu Ibu kelompok tani sumber berkah ini belajar buat kerupuk ikan lele ini dari mana Ibu? Kerupuk ini kita apa ya? Wes pokoknya kita buat sendiri bagaimana jadinya, terus diajar-ajarin terus ini sama ada KKN di sini juga. Terus dibantu caranya bikin, terus dikasih sekarang udah ada ovennya. Waktu kalau kita nggak musim panas bisa produksi. Tapi produksinya ya cuma gitu, Mbak, kadang seminggu 2 kali. Cuma kalau ibu-ibu waktunya senggang itu loh, Mbak, gitu aja. Mengisi waktu ya Bu bikinnya ya. sedikit-sedikit. Sedikit mengisi waktu gitu, mengisi waktu luang untuk kegiatan yang lebih bermanfaat nih. Salah satunya adalah membuat kerupuk ikan lele begitu satu anggota. Ini kalau di kelompok tani sumber berkah, satu kelompoknya berapa anggota Ibu? Ya banyak, Mbak, anggotanya, tapi yang aktif kan tuh apa ya, cuma ibu-ibu 6 kayaknya. 6 orang ya. Alhamdulillah. Jadi dari tahun 2023 sampai sekarang mau 2024 masih bertahan. Luar biasa Ibu. Ya, kita ke Mbak Utin lagi nih. Nah, Mbak Utin dan teman-teman, ini kan tadi sudah melihat ya bagaimana potensi yang ada di kelompok wanita tani asri dan juga kelompok tani sumber berkah ini potensinya banyak dan Masya Allah luar biasa ya Mbak Utin ya. Lalu bagaimana nih bentuk kegiatan yang dirancang oleh teman-teman dari ISI Surakarta untuk bisa meningkatkan kualitas dari produk ibu-ibu ini? Oke. Jadi setelah melihat potensi yang ada di kebun ibu-ibu ini, kami melihat produk yang ada, hasil kebun yang ada itu masih berupa sayuran, terus tadi masih telang, aloe vera. Nah, kami berpikir apa yang kira-kira bisa bernilai lebih tinggi, bernilai jual lebih tinggi dengan modal yang tidak tinggi gitu. Jadi kami berusaha memikirkan solusi bagaimana kebun yang ada itu bisa bermanfaat lagi. Nah, akhirnya kami di sini dengan membawa judul Kampung Edukasi Empon, kami menambah diversitas tanaman yang ada. Kami menanam empon-empon di situ karena ketika kami datang pun ibu-ibunya juga ada yang sudah menanam kunyit, menanam lengkuas, serai, segala macam. Dan itu kami kembangkan, kami melihat ada potensi bahwa terinspirasi dari minyak kutus-kutus itu kan harganya lumayan tinggi, tapi ketika dilihat bahan-bahannya ternyata bisa ditanam sendiri begitu. Jadi kami ya udah kita tanam empon-empon di sini, kita bantu ibu-ibunya, kita kembangkan menjadi minyak balur empon di situ. Nah, minyaknya juga kami kembangkan lagi menjadi lilin, menjadi sabun. Intinya semua hasil potensi yang ada itu dikembangkan, dimanfaatkan agar bisa bernilai jual gitu dari kami. Jadi tidak hanya dari produk ibu-ibu ya Mbak ya, teman-teman dari ISI Surakarta juga menambahkan nih ada produk lainnya. Tadi ada lilin, minyak atsiri juga, lalu ada sabun juga. Ini jadi kalau teman-teman ini bagaimana pendekatannya kepada ibu-ibu ini, caranya untuk mengedukasi, caranya untuk memberikan informasinya bagaimana Mbak Utin? Nah, untuk program kami sendiri itu tidak langsung datang langsung ayo bikin minyak tidak. Enggak, kami di sini alhamdulillah cukup lama. Kami sudah hampir 5 bulan Mbak di Kelurahan Joglo. Jadi dari awal itu kami berkunjung, survei, tanya-tanya ibu kira-kira ada masalah apa yang bisa kami bantu kayak gitu. Lalu setelah itu kami susunkan programnya
disetujui, kami datang lagi ke kebun, kami suwun ke kebun, Ibu ini programnya alhamdulillah setujui, nah kita mulai. Nah cara pendekatannya agar ibu-ibu ini mau, kami menentukan hari dengan berdiskusi Mbak. Jadi ibu-ibu kosong di hari apa ini Bu? Yang kira-kira daripada nggak ada yang dikerjain, kita ngumpul, kita bikin produk sama-sama. Terus, nah dari setelah itu kita sosialisasi dulu Mbak di kelurahan, kita sosialisasi ke warga yang ada. Kalau kita di sini berniat yaitu mempunyai program, kami berniat membantu, lalu dilanjutkan dengan berbagai ya workshop, terus kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mendukung kampung edukasi Empon tadi. Workshop dan sosialisasi ya, ini diadakannya di bulan apa ini Mbak Utin? Nah jadi kalau untuk kegiatan Kemon sendiri ini dari bulan Juni hingga kemarin terakhir di bulan September, 3 bulan terhitung kami mengadakan kurang lebih 7 workshop dan 7 sosialisasi gitu. 7 workshop dan 7 sosialisasi di bulan Juni sampai September begitu ya. Masya Allah, ini tentunya juga sangat bermanfaat ya untuk ibu-ibu dari kelompok wanita tani asri dan juga ibu-ibu dari kelompok tani sumber berkah. Ya Ibu Harjani, Ibu Waris dan juga Mbak Utin, kita perlu jeda sebentar untuk kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali ya kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, bisa melalui telepon di nomor 02716793.000 atau pertanyaan juga bisa disampaikan melalui WA dan SMS di nomor 08112553.000. Akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kembali lagi dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat dengan tema Kemon di Kelurahan Joglo. Saat ini masih bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Utin dari tim PPK Ormawa DKV ISI Surakarta, ada Ibu Waris dari anggota kelompok Tani Sumber Berkah dan juga ada Ibu Raharjani dari Ketua Kelompok Wanita Tani Asri. Ya, kita sambung ya pembicaraannya tadi, sudah bagaimana kita berbicara tadi tentang apa saja kegiatannya yang diberikan oleh teman-teman dari ISI Surakarta, lalu dari kelompok tani juga kegiatannya apa saja sudah dijelaskan tadi ya. Tapi saya ingin tahu lebih lanjut nih Bu Waris, tentang bagaimana sih pembuatannya kerupuk ikan lele ini. Dari ikan lele nih Bu Waris jadi kerupuk kayak gini, prosesnya apa? Prosesnya bagaimana Ibu? Ya pertama-tama itu kan lele dimasak dulu, dikukus. Ya, tempat saya masih manual, Mbak. Iya. Dikukus, lalu nanti dicampurin tepung itu loh, Mbak, tapioka sama bumbu-bumbu. Terus nanti dicampur gitu, Mbak. Nanti kalau setelah itu terus dibikin kayak dicetak itu loh, Mbak. Iya, tapi cetaknya juga manual di tempat saya. Oke. Gitu, nanti setelah itu dijemur. Dijemur. Nanti jemurnya cuma 1,5 hari udah bisa digoreng. 1,5 hari kalau panas bisa digoreng ya? Bisa. Ya? Kalau nggak panas ya itu ada oven tadi. Nah, kalau tidak panas ada inovasi dari teman-teman di Surakarta, ada oven pengering ya, Bu oven Waris pengering ya. itu tadi. Kalau sudah ada oven nih Bu Waris, nah bagaimana sekarang proses pembuatannya, lebih cepat atau lebih susah ini Bu Waris? Lebih cepat. Lebih cepat kan ya. Kalau nggak ada panas bisa langsung itu masuk. Kalau pakai gimana? Ada pesanan, kadang ada event-event itu juga. Tapi ya tersedia sedikit-sedikit masih ada sisa-sisa terus. Kalau ada yang membutuhkan bisa. Iya. Kalau ovennya butuh berapa lama untuk pengeringan, Bu Waris? Tadi kan kalau untuk pakai sinar matahari 1,5 hari nih baru bisa kering. Kalau pakai oven berapa lama? Kayaknya 5 jaman, Mbak. 5 jam ya. Cuman butuh waktu 5 jam nanti langsung bisa kering. Kapasitasnya berapa Bu Waris untuk ovennya? Itu sampai 3 kiloan. 3 kilo? 3 kiloan. Kita paling kalau bikin kan 3 kilo, 4 kilo gitu, Mbak. Masya Allah. Ini tujuannya untuk apa sih Bu Waris? Ini kerupuknya nanti bisa dijual atau untuk konsumsi sendiri atau bagaimana? Pertama-tama ya dikonsumsi sendiri. Setelah itu kan bikinnya agak banyak, terus dijual. Ya itu Mbak tadi kalau ada event-event itu ada yang pesan-pesan gitu. Oke,
Masya Allah, ini memang memberdayakan ibu-ibu yang ada di Kelurahan Joglo ya, Bu Waris ya. Ini untuk Bu Waris sudah ada pertanyaan masuk, Bu Waris, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Bunda, ini Ayumita dari Tirtomulyo, Jawa Tengah. Harganya berapa kerupuknya Bunda? Sebelum digoreng apa kerupuk dijemur enggak? Biar hasilnya renyah gitu. Itu beli kerupuk di mana ya Bunda? Pengen coba rasanya gitu. Itu kerupuknya kalau dari saya udah dijemur, langsung digoreng bisa, nggak usah dijemur lagi. Ya. Terus kalau mentah itu ya 60.000 Mbak, 1 kilo. 1 kilo 60.000 ya. Kalau matang kita selama ini masih making yang kecil-kecil, cuma jual 10 ribuan gitu. Itu toh belum sampai banyak. Kalau mau pesan bisa nggak Bu Waris? Oh iya bisa. Di nomor 085 702 55 1136. Atau ini yang di alamat Kelurahan Joglo juga ada. Oke, nanti bisa pesan langsung ke nomor tadi ya Ibu ya. Iya. Monggo bisa diulangi Ibu nomornya. 085 702 55 1136. Iya, itu nomor saya sendiri. 551126 ya. 56. 56 ya. Nanti bisa langsung pesan aja gitu ya Bu Waris. Ini bisa kirim kemana saja Bu Waris? Selama ini belum Mbak, belum ke market-market belum, masih di sekitar Joglo juga. Nanti pemirsa dan pendengar yang tertarik ya bisa mencoba nanti pesan tadi di nomor yang sudah disebutkan tadi atau bisa ke Kelurahan Joglo gitu main-main gitu ya ke Kelurahan Joglo. Nah saya ke Bu Raharjani nih, Bu Raharjani ini adalah produknya di kebun adalah aloe vera. Ini untuk aloe veranya produknya hasilnya apa saja nih Bu Raharjani? Kita dari aloe vera itu kita membuat cumi aloe vera, stik aloe vera, peyek aloe vera itu campurannya kacang itu aloe veranya untuk pengganti air Mbak. Oh begitu. Iya, semua untuk pengganti air dan permen waktu itu. Ini didampingi dari isi kita membuat produk baru yaitu permen aloe vera. Itu kita setiap ada event-event, setiap ada bazar, kita dari Dispertan itu diminta untuk tampil di situ. Alhamdulillah produk-produk dari kami itu laku keras nih, terutama dawet aloe veranya. Di kelurahan kalau ada bazar, di setiap waktu nih, sering itu ada pesan-pesan dari ibu-ibu PKK kota, itu pesan untuk dikirim produk-produk matang, kalau enggak minta yang aloe vera untuk lambung Mbak. Kita cuma membuat dawetnya, langsung saya kirim ke yang pesan itu. Untuk penyakit lambung itu banyak yang pesan. Berarti produk khasnya adalah dawet aloe vera ya Bu Raharjani ya. Bisa dijelaskan Ibu ini proses pembuatannya dawet aloe vera ini bagaimana? Oh ya, saya dapat aloe vera itu tidak menggunakan santan itu supaya aman bagi lansia kita menggunakan fiber cream. Pertama kita setiap ada tamu kita tunjukkan bagaimana cara panen aloe vera, pelepah aloe vera, supaya tidak cepat membusuk. Jadi setiap tamu yang hadir di tempat KWT kami, kami ajarkan untuk panen dulu, panen pelepah aloe vera. Setelah itu kita ajari cara membuat dawet. Kita membuat cendolnya dulu Mbak, cendol dari aloe vera. Itu aloe veranya bukan yang lokal, kita ambil yang dari Jogja itu, yang untuk dikonsumsi. Itu kita ambil pelepahnya, kita cuci bersih. Kita cuci bersih, kita potong-potong, kita hilangkan duri kanan kirinya, karena nanti takutnya ada racun di situ. Setelah itu kita potong-potong. Itu menurut selera, kalau dawet itu kita panjang-panjang karena supaya disedot nanti bisa. Kalau untuk drink aloe vera itu kotak-kotak. Itu selera yang konsumen Terus itu kita remes sih Mbak, kita pakai garam supaya lendirnya keluar semua, sampai keluar semua. Habis itu kita cuci di alir mengalir sampai lendirnya hilang. Habis itu kita rebus air panas, kita rebus sebentar. Setelah kita rebus, kita angkat, kita cuci lagi. Kita cuci lagi, terus sampai bersih,
Terus kita kasih air es, dimasukkan kulkas supaya tahan, nggih. Soalnya kalau aloe vera itu jadi air. Oh iya, meleleh ya. Nggih, Jadi meleleh, air ya. nggih, jadi air. Jadi harus dimasukkan kulkas. Nggih, masukkan kulkas. Setiap mau pakai baru bisa diambil. Itu kita sering menerima pesanan-pesanan dari Dispertan itu, Mbak, dari dinas, nggih. Wah, Iya, jadi sekian. kalau dawet memang dari aloe vera ini, aloe veranya sendiri bisa langsung jadi dawet ya, Iya, Bu dari Raharjani cendol, ya, nggih, jadi langsung. cendolnya itu baru Nggih. dicampuri dengan pelengkap lainnya Iya, es dawet gitu ya. nggih. Tadi inovasi barunya dari teman-teman ISI Surakarta adalah bagaimana membuat permen aloe vera ya Mbak Utin ya. Ini bisa dijelaskan Mbak Utin bagaimana proses pembuatannya permen aloe vera ini, silahkan. Jadi awalnya ide di mana kita mendapatkan permen aloe vera ini karena kita mikir apa yang bisa kita buat dari aloe vera yang mudah tapi juga bisa membantu apa ya, kan salah satu tujuan Kemon ini meningkatkan kesehatan, itu kita mencoba untuk membantu mencegah stunting. Jadi kita membuat inovasi permen aloe vera yang dimana untuk stunting itu kita pakai daun kelor, Mbak. Nah, jadi untuk pembuatan permen aloe veranya sendiri itu sama seperti yang disampaikan Bu Raharjani tadi. Di awal kita menghilangkan lendirnya segala macam, dicuci, lalu di blender. Bedanya di sini sama seperti pembuatan stik dan cumi, itu aloe vera di sini kita ganti air, pengganti air. Baru dicampur dengan bubuk agar-agar. Nah, setelah itu bisa ditambahkan rasa atau mau original juga bisa, ditambahkan pewarna makanan, lalu dicetak, didinginkan, setelah itu dijemur, Mbak. Setelah jemur, setelah kering, setelah kristal gulanya keluar menjadi permen, baru bisa siap dikonsumsi. Tadi juga di kelompok tani Sumber Berkah juga ada programnya yang baru adalah telang ya, dari telang ya Mbak Utin ya, dan juga sabun lilin itu dari telang juga, dari empon-empon. dari empon-empon. Oke, yang dari telang adalah puding dan juga wedang. Nah, ini bisa dijelaskan Mbak Utin bagaimana proses pembuatannya? Kalau untuk produk wedang dan puding sendiri itu sebenarnya merupakan produk asli dari kelompok tani Sumber Berkah. Jadi kalau yang dari kami itu ada produk minyak balur empon, itu dari empon-empon dari berbagai macam. Kemarin kita membuat dari 80 lebih empon-empon, itu digabungkan bersama minyak kelapa, dimasak, disaring, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, setelah dimasukkan dalam botol, kan ada sisa-sisa lebihan minyaknya itu kita olah lagi menjadi lilin dan juga sabun. Lilin tinggal dicampurkan bersama malam atau parafin, itu dicetak. Lalu kalau untuk sabun dicampurkan dengan soda api. Sebenarnya jadi semua produk yang kami bantu di sini kita usahakan produknya, bahannya semuanya bisa didapat dengan mudah gitu. Kami berniat untuk memudahkan ibu-ibu yang ada di sini. Masya Allah ya, teman-teman dari ISI Surakarta ini datang untuk membantu nih, memberikan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas dari produknya ibu-ibu di kelompok tani gitu. Nah, setelah banyak sekali program yang sudah dilaksanakan ya Mbak Utin ya, tantangan apa Mbak Utin yang dihadapi oleh teman-teman nih? Kalau dari kami sendiri, tantangan kami selama berada di Kelurahan Joglo ini yang pertama, satu, kewajiban kami sebagai mahasiswa di mana kami juga masih kuliah. Jadi kadang menyesuaikan antara waktu kuliah atau waktu dan dengan waktu kami di kelurahan itu kadang wah gimana ya enaknya ya, kadang baru bisa ke kebun itu udah sore banget, dimana ibu-ibu udah waktunya istirahat. Jadi kadang kita gantian, Bu, kalau ya ibu pagi kosong minta tolong ibu yang pegang, yang handle, yang urus. Nah, sore kami baru ke sana. Terus kendala kedua kemarin, Kelurahan Joglo ini termasuk kelurahan yang aktif banget, Mbak. Jadi seperti yang ibu-ibu tadi bilang, sering sekali mendapat kunjungan, hampir tiap bulan mendapat kunjungan. Nah, itu selain menjadi berkah juga buat kami, tapi terkadang itu tuh menjadi tantangan karena kami sudah punya timeline juga, punya program, tapi kadang wah kebentrok gitu. Tapi selama ini alhamdulillahnya masih bisa teratasi dan bahkan kami menjadikan itu kolaborasi. Kalau misalnya minggu ini tidak bisa kegiatan dari Kemon, apa nih yang bisa kita lakukan minggu ini? Oh, ternyata kita harus mempersiapkan untuk kunjungan. Oh ya udah nggak apa-apa, Bu, ayo kami bantu. Karena di situ gimana caranya kami mencoba menyelipkan, membantu
dari kami bisa apa gitu. Kadang jadi kami membantu dari packaging, dari kemasan, label gitu. Jadi kami juga berusaha bagaimana program kami tetap jalan, tapi tidak mengganggu kegiatan yang sudah ada di Kelurahan Joglo itu. Jadi akhirnya programnya menyesuaikan ya, menyesuaikan dan mengimbangi gitu. Menyesuaikan dan mengimbangi ibu-ibu yang ada di kelompok tani, karena ternyata sudah pada sibuk semua. Iya, sangat aktif Mbak. Alhamdulillahnya sangat aktif. Ya, kelompok taninya, Masya Allah. Tadi ada banyak kunjungan juga ya ibu-ibu ya, sudah disibukkan dengan kunjungan, tapi teman-teman dari ISI Surakarta ini datang untuk membantu ya, untuk juga mengimbangi dan juga pastinya tidak ini ya nambah repot, tapi juga malah membantu. Iya, ibaratnya gitu. Gimana caranya nggak bikin nambah repot lah gitu. Betul. Pastinya juga ibu-ibu ini sangat senang. Ini kita tanya testimoninya dari ibu-ibu ya. Bagaimana Ibu setelah ada kunjungan, ada kegiatan dari teman-teman ISI Surakarta di kelompok Tani Sumber Berkah, untuk ibu-ibu Bu Waris dan juga teman-teman anggota kelompok tani, bagaimana tanggapannya Ibu? Ya sangat bersyukur anak-anak membantu kita, terus mempersiapkan kalau kita lagi repot dia bisa membantu semua. Alhamdulillah membantu ya, sangat membantu sekali. Sangat membantu kegiatan yang ada di kelompok Tani Sumber Berkah. Kalau di kelompok wanita Tani Asri nih Bu Raharjani, bagaimana tanggapannya teman-teman ISI Surakarta? Terima kasih. Saya terima kasih pada Mbak Mas ISI ya, sudah membantu sehingga kami tertolong ya. Kalau ada lomba-lomba bisa, Mbak tolong ikut kerja bakti, ikut. Terus itu ada produk-produk, dia memberi cara membuat permen, akhirnya kita bisa. Yang saya terkesan itu yang paling itu membuat pupuk cair Mbak. Pupuk cair itu sudah saya buktikan. Kalau di KWTASI dulu memakai kompos, pojok kompos, kita membuat kompos itu programnya terlalu lama. Sekarang dengan adanya Mbak Mas itu mengajari cara membuat pupuk cair, kita 2 hari aja sudah bisa digunakan. Saya praktekkan. Saya punya morbay yang kecil itu kemarin sudah tak sirami, akhirnya buahnya banyak sekali. Cepat sekali prosesnya. Saya sangat terima kasih kepada Mbak dan Mas sudah membantu di KWTASI. Masya Allah ya. Ternyata produknya tidak hanya konsumsi dan juga sabun lilin dan lain-lain, ada juga pupuk cair ya, Mbak Utin ya. Jadi ketika menyusun program, kami memikirkan bagaimana kami tidak hanya langsung datang ngasih bahan terus pulang. Kami berpikir bagaimana kegiatan ini terus bisa berlanjut walaupun setelah kami tidak ada. Jadi kegiatan itu sebenarnya dimulai dari bawah, dari dasarnya, dari pertaniannya itu sendiri. Walaupun kami di sini juga mahasiswa desain, sebenarnya mahasiswa seni lebih tepatnya, kami gimana caranya kita sama-sama belajar. Ayo ini gimana kita bantu di segi pertaniannya, karena kemarin juga waktu survei di awal, ternyata kadang pertumbuhannya lama atau tanahnya ya kurang apa gitu. Akhirnya kita coba cari sana sini, tanya-tanya sana sini, belajar, baca buku segala macam. Ternyata kita perlu bikin pupuk organiknya itu, pupuk kompos cairnya itu. Jadi kita mencari praktisi, kita sama-sama belajar. Kami juga belajar lebih tepatnya bagaimana kita memanfaatkan limbah organik, Mbak, kita jadikan pupuk, jadikan kompos. Dan alhamdulillah kalau memang bisa membantu produktivitas dari kebun-kebun ibu di sini. Tadi kan kata Bu Raharjani hanya butuh waktu 2 hari ya Bu ya. 2 hari untuk bisa digunakan. Ini caranya pakai apa ini Mbak Utin? Jadi itu salah satu inovasi yang kami temukan bersama, kalau itu sebenarnya kolaborasi bersama warga juga, warga Kelurahan Joglo yang kebetulan penggerak pertanian. Kami berkolaborasi, ternyata untuk membuat pupuk yang bisa dipakai dalam waktu 2 hari itu, caranya adalah kemarin menggunakan limbah-limbah buah, limbah-limbah organik, lalu dicampur bersama tetes tebu dan juga ada namanya itu M4, semuanya dicampur, disimpan di dalam galon, itu cukup istilahnya difermentasikan. Setelah difermentasikan dalam 2 hari bakterinya sudah sudah berkembang, nah itu bisa digunakan untuk disiram ke tanaman. Ya, menemukan solusi yang tepat ya untuk bagaimana ibu-ibu ini bisa cepat menyiram dengan pupuk ya, agar tidak perlu nunggu lama lagi untuk nunggu komposnya. Kalau pakai kompos berapa hari? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sama 2 hari, pilih yang 2 hari ya. 2 hari saya sudah praktek. Setelah bikin itu saya kan kalau 2 hari tak buka udah jos gitu kan, berarti sudah gitu. Sekarang saya tawarkan ke teman-teman, tak ajari ayo gawe.
Terus akhirnya kan nanti beli di tempat saya. Ini sudah berlangsung seperti itu. Alhamdulillah, ini manfaatnya banyak ya Mbak Utin ya. Alhamdulillah. Ini silahkan untuk yang terakhir Ibu Raharjani pesan-pesannya dan harapannya untuk teman-teman isi Surakarta. Silahkan Ibu. Harapannya Mbak Utin dan teman-teman jangan lupa dengan KWT Asri. Nanti ditengok setelah ini selesai Mbak Nggih, ditengok kalau ada ilmu apa lagi, nggak usah resmi, ayo Bu bikin gitu. Kita siap di KWT Asri nggih. Siap menerima ilmu lagi. Untuk Bu Waris silahkan Ibu, harapan dan juga pesannya untuk teman-teman isi Surakarta yang sudah berkunjung ke Kelurahan Joglo ini. Ya, sangat terima kasih banget Mbak Utin beserta teman-teman. Semoga kalau mau ibu-ibu mau minta dibantu lagi, siap ya Mbak Ibu. Siap, selalu siap. Siap ya, selalu siap Mbak Utin. Ada lagi Bu Waris? Pesannya mungkin sudah? Harapannya? Sudah ya. Ini terakhir ya untuk Mbak Utin ya, silahkan ini harapannya untuk ibu-ibu dari kelompok Tani Asri dan juga kelompok Tani Sumber Berkah. Ini harapannya setelah dilaksanakan program dari teman-teman isi Surakarta ini apa, silahkan. Jadi setelah hampir 5 bulan, hampir 6 bulan kami berada di sini, jelas harapan kami semoga kegiatan yang kami laksanakan selama ini itu bermanfaat dan istilahnya bisa diterapkan lagi, dilaksanakan lagi. Jadi tidak hanya ketika ada kami di sini dan setelah kami tidak ada pun kami berharap ibu-ibu tuh tetap bisa melanjutkan kegiatan yang sudah ada kayak gitu. Jadi kami berharap ketika nanti setelah selesai dan kami kembali ke sini, kembali ke Kelurahan Joglo itu, ternyata ibu-ibunya masih aktif, masih rajin bikin ini, bikin itu. Intinya kami berharap semangat ibu-ibu dan bapak-bapak kelompok tani yang ada di Kelurahan Joglo itu masih terus ada dan terus berkembang hingga nanti seterusnya. Seperti itu. Masya Allah, ini juga tentunya semua ilmu dan juga alat ataupun juga produk yang sudah diberikan oleh teman-teman isi Surakarta ini juga harapannya bisa berguna ya untuk ibu-ibu dari kelompok wanita Tani Asri dan juga ibu-ibu dari kelompok Tani Berkah. Semoga nanti hasil kebunnya nih ibu-ibu semakin banyak, semakin subur kebunnya, semakin bisa membantu ekonomi ibu-ibu semuanya ataupun juga membantu untuk bisa sekedar pelepas stres gitu ya Bu ya, berkebun gitu, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Itu untuk Mbak Utin juga terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya hari ini hadir di studio MTA TV berbagi ceritanya tentang bagaimana program Kemon di Kelurahan Joglo dari PPK Ormawa DKV isi Surakarta. Semoga Mbak Utin sehat selalu ya. Semoga Bu Waris juga sehat selalu, Bu Raharjani sehat selalu. Semoga semuanya bisa bermanfaat, lebih bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Terima kasih Ibu dan juga Ibu Waris dan juga Ibu Raharjani sudah hadir juga di sini. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat. Semoga ilmu dan manfaatnya bisa tersampaikan kepada Anda, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Amalia Tina pamit undur diri, terus saksikan program BIM berbagi ilmu dan manfaat setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.